Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada zaman pemerintah Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, sebab demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang berada di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat sukacita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, yakni Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, semenjak Natal sampai tahun baru, yang kita baca selalu Injil Lukas. Pada saat Epifani ini, kita baru melihat bagaimana Natal menurut versi Injil Matius. Kalau dalam Injil Lukas, kita tidak akan menemukan yang namanya orang Majus datang menghadap Tuhan. Tetapi dalam Injil Matius, kita tidak akan menemukan gembala yang datang. Yang ada adalah ini tadi. Kalau gembala datang segala macam itu, ini Injil Lukas, ini Matius. Nah, kita melihat ada dua versi ini. Matius mau mencoba untuk menekankan hal yang luar biasa, bahwa kehadiran Tuhan itu bukan melulu untuk orang Yahudi. Bahkan simbol orang Yahudi tidak datang sama sekali. Kita melihat orang Majus itu adalah orang yang bisa diandaikan di sini adalah orang dari Mesopotamia seolah-olah. Atau mungkin juga orang itu mungkin sebagian dari Jazirah Arab mungkin. Kita tidak tahu. Tetapi orang itu adalah orang yang pintar, dikatakan Majus, magis, atau orang besar maksudnya. Orang yang besar itu maksudnya adalah orang yang pintar untuk membaca situasi alam. Dan dia ternyata bisa membaca dari situasi bintang, perbintangan. Dan dia melihat bahwa ada peristiwa yang besar yang terjadi di tanah Yehuda itu.
Dan itu bukan orang Yahudi tentu saja. Dan itu tidak ada orang Yahudi yang simbol orang Yahudi yang datang di dalam kanak-kanak Tuhan, tapi orang dari luar. Dan ini juga menjadi simbolik bagi diri kita, yakni semenjak Tuhan Yesus lahir ternyata untuk umat manusia, bukan pertama-tama untuk orang Israel, tapi untuk umat manusia. Dan nanti tandanya jelas semenjak lahir didatangi oleh orang Majus. Pada saat meninggal, tulisan yang ada di atas salib Tuhan itu tulisannya apa? Inilah raja orang Yahudi. Ditulis dengan berapa bahasa? 3 bahasa, yakni bahasa Yahudi, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Kalau itu untuk orang Yahudi, kehadiran Tuhan itu pasti hanya tulisannya hanya untuk orang Yahudi aja. Tulisannya hanya tulisan Ibrani aja. Tetapi ada 3 tulisan, dan 2 tulisan adalah 2 tulisan internasional. Di situ tampak bahwa kematian Tuhan pun itu untuk semua umat manusia. Jadi kalau demikian, semenjak dia lahir, sampai Tuhan Yesus wafat, itu ternyata peristiwa ini adalah demi untuk umat manusia. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kehadiran dari 3 orang Majus itu seringkali disebut dengan 3 raja. Tidak jadi masalah, karena semua yang datang itu semua pakai mahkota. Baru mahkotanya tidak dari mahkota besi atau mahkota metal atau mahkota emas, enggak, tapi dengan penutup kepala. Di situ disimbolkan ada sesuatu, yakni bahwa dia punya kekuasaan. Nah, mereka orang yang berbeda itu memberikan persembahan yang berbeda-beda pula. Jumlah 3 dari ini pada gua Maria kita, gua Natal kita, jumlah 3 orang Majus itu karena ada 3 persembahan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih, secara sejarah dalam gereja-gereja ritus timur, kalau ada Katolik ritus timur juga ya, mereka tidak menggunakan 3 raja, tapi ada yang 2 raja, ada yang sampai 12 orang Majus, ada macam-macam. Jadi ada macam-macam, ada yang 7, ada yang 6, tapi semua itu jumlah itu tidak pernah ditentukan mana yang benar, karena Injil tidak menuliskan. Injil hanya menuliskan 3 jumlah persembahan. Maka jumlahnya ada diwakili dengan 3 orang Majus itu. Dan 3 persembahan ini yang berbeda-beda ini mengungkapkan kepada kita bukan persembahan untuk bayi. Coba ibu bapak, saudari saudara kasih, pernah tilik bayi? Pernah tilik bayi? Kalau pada saat mempersembahkan mur, ya, lalu mempersembahkan dupa, emas, ini sebetulnya lebih mempersiapkan untuk kehidupan bayi selanjutnya atau untuk kematian. Yang dipersembahkan ini adalah ini loh, bahan untuk kematian. Coba kita bisa melihat 3 raja mempersembahkan mur. Ini untuk apa? Untuk membasuh jenazah, untuk mengawetkan, paling ala orang Ibrani. Paling tidak minimal pada saat dimakamkan tidak tercium busuk begitu. Karena mereka mempunyai tradisi kuburan itu bukan dikubur, tetapi dimasukkan di dalam gua, diletakkan, ditidurkan, lalu ditutup pintu gua itu. Model seperti itu, sehingga mereka, supaya kalau mereka mau tutup masuk itu yang tercium adalah keharuman dari mur itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, coba kalau Anda tilik bayi, lalu yang dipersembahkan dari yang besok itu, kalau Anda itu persembahkan, tapi itu persiapan kematian, arti apa ke panjenengan? Karo sing duwe bayi diseneni apa ora? Iki bayi iki sing urip, ora arep mati gitu ya.
Nah, demikian juga dengan ini, peristiwa ini, apa yang dipikirkan oleh Yusuf dan Maria. Peristiwanya seperti itu, tapi apa yang dipikirkan oleh Yusuf dan Maria? Mereka juga pasti akan memikirkan ini. Ini mau dipakai untuk apa? Tapi ternyata ini adalah simbol bahwa, oh ternyata ini adalah kehidupan anak ini sungguh-sungguh akan mencelikkan mata semua orang-orang Yahudi. Ini catatan yang kedua dari persembahan mereka. Lalu kita bisa melihat catatan yang ketiga adalah kita melihat ada orang Majus, ada orang Herodes, tapi ada orang Yahudi juga. Herodes itu bukan orang Yahudi ya, maka Herodes itu membuat bait Allah, tapi dia tidak bisa masuk bait Allah. Kenapa? Karena dia bukan orang Yahudi. Maka dia membangun satu benteng di sisi dari bait Allah itu untuk bisa melihat peristiwa yang ada dalam bait Allah itu. Jadi dia bukan orang Yahudi, tapi dia menjadi raja di sana. Kenapa? Karena orang Romawi yang mengangkatnya. Jadi pendek kata, kita bisa melihat bahwa orang Yahudi pada zaman itu sungguh-sungguh dijajah. Tidak hanya dijajah oleh orang Romawi, tapi juga oleh Herodes juga, yang keturunan dari misalnya bisa dikatakan Edom di sana, itu menjadi raja di situ. Nah, Ibu Bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Lalu ada orang Yahudi yang diwakili para imam yang membacakan nubuat mengenai di mana Mesias hadir. Nah, ada tiga. Jadi ada orang Majus, ada Herodes pemimpin, dan kebetulan bukan orang Yahudi, dan ada orang Yahudi yang diwakili oleh para imam yang membacakan kitab nabi-nabi di mana Mesias akan lahir. Nah, kita mau belajar dari itu. Dalam catatan ketiga ini, dalam belajar ini, kita bisa melihat, oh ternyata yang PK yang mampu untuk datang kepada Mesias adalah justru orang asing itu. Herodes sebagai penguasa datang mau untuk ketemu Mesias, namun tujuannya bukan untuk menyembah, namun untuk membunuh. Ya karena dia punya kuasa, dia tidak ingin ada saingan di dalam pemerintahannya. Lalu yang punya nubuat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang punya nubuat itu, justru tidak ada yang datang ke Bethlehem. Mereka bisa membaca kitab suci, mereka menafsirkan kitab suci, mereka yang punya kitab suci, namun tidak ada kerentek untuk datang. Jadi mereka pada kata hafal kitab suci, tahu kitab suci, mereka mau untuk membaca kitab suci, tetapi isi kitab suci ini tidak menggerakkan mereka untuk hadir dan datang. Nah, sekarang kita bisa melihat, Ibu Bapak, orang Majus ini berarti menjadi simbol bahwa iman itu bukan pertama-tama hafal kitab suci yang dimiliki oleh orang Yahudi itu. Iman bukan pertama-tama yang tahu nubuat kitab suci. Enggak. Tetapi yang bergerak menuju kepada Tuhan. Nah, kita mau milih yang mana dari patokan itu? Yang menjadi penguasa, Herodes yang justru mau untuk membinasakan Yesus? Atau menjadi orang Yahudi yang tahu kitab suci, pengetahuan mengenai agama sudah lengkap, tetapi tidak ada gerakan untuk menuju kepada Allah. Maka orang-orang Majus ini mengajak kepada kita, yuk mari kita bersama-sama berziarah menuju Allah. Dan berziarah menuju Allah itu adalah ada gerakan ke sana. Dan ternyata gerakan menuju kepada Allah ini memberikan harapan yang besar kepada kita. Bukankah ini sama dengan tema jubileum kita?
yakni perziarahan pengharapan. Jadi kita berziarah. Berziarah adalah gerak maju menuju kepada Allah. Karena kata ziarah adalah siji sing diarah. Nah, siji sing diarahi sapa? Kan Gusti. Maka perziarahan itu ada ke sana. Maka kita semua harus mampu untuk di sana. Maka orang Majus ini menjadi peziarah yang pertama menuju kepada Tuhan Yesus. Dari asing menuju dekat dengan Tuhan. Maka kita diajak untuk sana. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, mari kalau demikian kita datang bersama dengan Tuhan, bersama dengan rombongan orang Majus ini menuju kepada Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Lalu setelah itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Orang Majus itu kan bisa dikatakan nginep kan. Kenapa? Karena mereka dibisiki dalam mimpi bahwa mereka tidak boleh untuk ke Herodes. Berarti diandaikan datang ketemu dengan Yesus malam hari lalu nginep di situ. Dibisiki dalam mimpi, nek mulai ojo liwat Yerusalem meneh gitu. Maka di sana kita bisa melihat bersama dengan Tuhan, kita nanti akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau ketemu dengan Tuhan, maka kita mencoba untuk menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan. Ini maksudnya. Maka mari kita berusaha untuk menata diri menuju kepada Tuhan. Selamat merenungkan.